Lemonade. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi dengan Misari di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya di rumah. Kali ini kita masih belajar fikih ibadah. Kemarin ketemu di kelas 3, hari ini ketemu di kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan pemahaman untuk kita semua pada hari ini. Baik, kita mulai bab yang pertama fikih ibadah, yaitu tentang khitan atau sunat. Siapa di sini yang sudah disunat? Kalau sudah, kalian hebat. Baik, untuk video pembelajaran hari ini kita hanya membahas tentang pengertian dan sejarah khitan. Untuk tata cara, hukumnya dan lain sebagainya itu kita akan bahas di video yang kedua dan ketiga nanti. Kita langsung saja. Khitan itu berasal dari bahasa Arab khotana yang artinya memotong. Makna khitan adalah memotong sebagian kulit yang khusus dari anggota badan yang khusus pula. Anggota badannya bisa tidak sebutkan di sini, pasti sudah tahu semua, oke? Nah, selanjutnya, khitan bagi laki-laki disebut izar, sedangkan bagi perempuan disebut khot, ya. Kemudian, khitan adalah salah satu keutamaan dalam agama Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya sebagai pelengkap fitrah atau kesucian. Jadi, khitan itu hubungannya dengan kesucian. Kesucian berhubungan dengan ibadah. Kalau mau ibadahnya sempurna, maka kesuciannya juga harus sempurna. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Dengan cara berkhitan, ya, bagi laki-laki. Baik, selanjutnya sejarah khitan. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi syariat khitan itu dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim itu dikhitan ketika beliau berumur 80 tahun menggunakan alat yang bernama kudum, sejenis kampak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhitan putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak dikhitan pada hari ke-7 kelahirannya. Dilanjutkan lagi oleh Nabi Ismail alaihissalam, di mana beliau dikhitan ketika sudah akhil balik. Jadi kalau Nabi Ishak hari ke-7 kelahiran, kalau Nabi Ismail ketika sudah akhil balik. Selanjutnya adalah sejarah khitan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad terlahir dalam kondisi sudah dikhitan. Ada juga yang mengatakan bahwa malaikat Jibril mengkhitan Nabi Muhammad ketika membelah dadanya, ketika dadanya Rasulullah dibelah untuk dibersihkan. Nah, yang terakhir yaitu Rasulullah dikhitan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kita ambil yang terakhir ya, bahwa Nabi Muhammad dikhitan oleh kakeknya. Nah, Nabi Muhammad dikhitan oleh kakeknya ketika pada saat hari ke-7 kelahirannya. Nah, ketika dikhitan, kakeknya ini juga berkurban untuk memberikan nama pada saat memberikan nama Muhammad. Jadi ketika dikhitan juga berkurban untuk memberikan nama Muhammad. Nah, ini sejarah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Rasulullah mengkhitan cucu-cucunya Hasan dan Husain pada hari kelahiran mereka. Nah, pada saat dikhitan mengadakan acara akikah, mencukur rambut, dan juga memberi nama atau disebut dengan tasmiyah. Mengapa bangsa Arab mengadakan acara ini? Mereka mengadakan acara ini untuk menunjukkan diri mereka dan merasa bangga sebagai umat yang berkhitan. Nah, ini sejarah khitan Nabi Muhammad SAW juga cucu-cucunya. Kemudian kita lihat ada beberapa ulama yang mengatakan juga bahwa praktek khitan ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, bangsa jahiliyah pun juga sebelum datangnya Islam terbiasa melakukan khitan, tapi mereka melakukan khitan ini hanya mengikuti tradisi leluhur, bukan mengikuti syariat Allah. Jadi mereka tidak paham makna sebenarnya perintah berkhitan itu. Mereka hanya mengikuti tradisi saja, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya ajaran berkhitan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diikuti oleh para nabi dan rasul sesudah Nabi Ibrahim. Akhirnya terus dilakukan sampai Nabi Muhammad dan sampai juga syariat itu kepada umatnya kita saat ini. Ya,
sampai saat ini kita melaksanakan syariat tersebut. Bahkan umat selain Islam juga sudah mengetahui dan sudah meneliti manfaat khitan bagi kesehatan. Nah, apa saja sih manfaat khitan bagi kesehatan? Penyakit-penyakit apa saja yang bisa dihindari ketika orang itu berkhitan? Kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Singkat saja, supaya tidak terlalu lama kalian menonton videonya biar nggak bosan juga. Seperti biasa, setelah ini akan ada pengambilan nilai harian di Google Form. Tolong dikerjakan Google Formnya, karena dengan mengerjakan Google Form kalian juga mengisi absensi pada hari ini. Ya, terima kasih yang sudah tertib PJJ. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.